Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru pertama kali kesasar atau terdampar di channelku ini, aku si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Hari ini kita mau ngebicarain atau ngebahas kasus Subang tipis-tipis. Nyumbang lagi yuk. Hai Besti, kita tahu ya, akhir-akhir ini atau beberapa hari yang lalu, Bapak Benny Mamoto sudah merilis sekitar tanggal 24 Juni 2022, beliau sudah mengatakan bahwa di kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang ini sudah gelar perkara. Wow, ini kan yang membuat kita sangat lega pastinya ya, meskipun dalam gelar perkara ini kita baru tahu sebenarnya dan nggak ada pengumuman apapun dari kepolisian begitu. Dan seperti yang polisi berkali-kali katakan juga bahwa dari awal-awal dari sekitar 3 bulan kejadian tersebut, polisi sudah mengatakan berkali-kali dan mengklaim bahwa memang kepolisian sudah mengantongi nama-nama pelaku. Tetapi bagaimanapun kepolisian pasti juga membutuhkan sebuah ada beberapa hal yang memang harus dilakukan seperti serentetan bukti-bukti yang tidak bisa dibantah dan tentunya bukti-bukti itu adalah bukti-bukti ilmiah. Kalau kayak kita-kita ini ya kita hanya bisa ngasih kisi-kisi atau petunjuk ya kan, tetapi itu semua nggak bisa dijadikan sebagai bukti ilmiah, berarti sama aja dong. Nah, jadi tujuan para YouTuber sebenarnya adalah untuk meng-up kasus ini atau membantu mengawal kasus ini agar tentu saja kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang ini tidak tenggelam. Oke, begitu ya. Jadi kita patut bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah bahwa kinerja dari kepolisian sudah pelan-pelan memberikan secercah harapan. Meskipun kita belum tahu kapan dirilisnya, tapi kita mesti sabar. Bukankah apa yang kita ketahui dari Bapak Benny Mamoto itu sesungguhnya adalah langkah yang bagus, ya kan? Oke, jadi untuk updatean hari ini aku mau membaca dari sumber ya, dari sebuah sumber Surya. Jadi menjelang 11 bulan nih tepatnya ya, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat terjadi, pihak keluarga merencanakan mengirim surat meminta pelindungan hukum Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dan itu Madam Suki udah buat deh ya tentang PH-nya Bapak Yosep yang sudah atau ingin melakukan sebuah upaya untuk berkirim surat kepada Kapolri. Hal ini beralasan karena sampai saat ini polisi belum memberikan progres signifikan terkait kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Surat Kapolri itu dimaksudkan agar kasus yang menggegerkan warga Jalan Cagak Subang ini tidak dipetieskan. Itu kayaknya juga sudah Madam Suki bahas. Oke, jadi kita lanjutkan lagi. Jadi pada saat-saat tentunya PH dari Bapak Yosep ini nggak kelihatan ke publik itu loh ya, kan itu sempat dicari-cari sama deterjen, iya nggak sih? Jadi kalian yang mempertanyakan Mas Rohman, ternyata ada upaya-upaya dari kuasa hukum Bapak Yosep ini untuk selalu mempertanyakan perkembangan kasus tersebut. Itu luar biasa, ya nggak sih? Harusnya polisi menyampaikan kepada kami apa yang menjadi kendala. Nah, ini menurut Mas Rohman ya, jangan seolah mempetieskan kasus ini yang sudah hampir 1 tahun tidak ada tindak lanjutnya. Ujar Rohman Hidayat saat dihubungi melalui sambungan telepon seperti dikutip oleh Tribun Jabar. Sesegera mungkin kami akan kirim surat ke Kapolri. Kami akan memohon perlindungan hukum dan paling tidak terjadi fitnah berlangsung lama seolah Pak Yosep terkait perkara ini, ucapnya. Jadi ini memang upaya yang sangat bagus dari Mas Rohman, dan kita juga tahu pengacara dari Danu juga sudah melakukannya lebih awal. Jadi pengacaranya Danu, yakni Mas Ahmad Taufan, sudah lebih dulu melakukan langkah awal di mana beliau mengirim surat ke Presiden Jokowi dan Kapolda Jabar. Kita tahu itu ya, itu udah lama banget.
So, Ahmad Taufan Sudirjo mengatakan surat itu dikirim setelah pihaknya melakukan analisis lengkap soal kasus pembunuhan Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu. Kami mengirim surat dengan tujuan dan harapan semoga kasus ini segera diungkap, kata Taufan dalam video yang diunggah di akun YouTube miliknya Kang Heri. Itu udah lama banget loh ya. Jadi apapun dari upaya dari kedua belah pihak, itu perlu kita apresiasi, kita perlu hargai ya dong. Namanya pengacara atau advokat pastinya akan membela kepentingan klien. Alih-alih, Mas Taufan mengatakan, bukan berarti dengan laporan ini kami melindungi Danu. Hukum di Indonesia ini terbuka, transparan, dan lain-lain. Tidak ada backing-backingan, ya. Kuat-kuatan, sok jagoan, apalagi moto Polri ini presisi, tegasnya. Jadi menurut Mas Taufan ini, apa yang beliau lakukan kepada Danu itu bukan sebuah bentuk backing-backingan begitu ya. Nah, menurutnya kasus ini kan sudah terlalu lama. Pihaknya terpanggil untuk apa yang diketahui dan dianalisis bersama ahli bisa digunakan sebagai petunjuk. Bagus sih. Jadi gimana? Ini masih panjang sih ininya ulasannya, tapi hari ini kita mau ini aja ya, mau membahas tentang. Nah, sekarang ada dari dulu ya, dari masalah ini kan kita tahu ada lempar-lemparan framing ya kan, saling menuduh dan bla 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 ya. Seandainya momen dari hari raya itu dipergunakan dengan baik oleh kedua pihak, barangkali ceritanya akan berbeda lagi, ya dong. Nah, sekarang ada dua, karena ada dua kubu, berarti ada dua advokat ya, atau dua orang yang membela kepentingan dari klien masing-masing. Oke? Di sini ada Danu, di sini ada Babe. Dan dua-duanya kuasa hukum mereka udah yang tentunya akan membuat langkah sebenarnya ingin mempermudah pekerjaan kepolisian ya dong. Namanya orang yang dibicarakan menjadi bulan-bulanan itu luar biasa loh ya. Kita aja kalau dirasain orang seminggu aja kita udah kayak pengen gamparin ya kan, udah pengen datengin, apalagi ini udah 11 bulan. Jadi ya benar sekali apa yang dikatakan juga oleh Mas Rohman bahwa ini sudah terlalu lama akan menjadi fitnah and bla bla bla. Oke, hari ini kita mau lihat aja. Apakah sebenarnya si Babe ini kan udah banyak ya dibicarakan orang ya dari awal, dari semua hal yang kita merasakan ada banyak sekali kejanggalan. Dia adalah orang yang terakhir dan dia pun adalah orang yang pertama dari pas dia di TKP, dari pas pengambilan kucing, dari pas mengambil sebuah dokumen, padahal itu tidak boleh masuk dan banyak lagi gitu loh. Demikian juga dengan Danu gitu loh. Apapun yang dikatakan bahwa dia itu dijebak dan lain-lain, jadi kita semuanya masih mengikuti toh sampai hari ini, ya kan? Tapi begini, Madam Suki mau melihat sebenarnya, apalagi dari kalian ada pertanyaan ya waktu itu, ada beberapa spiritualis atau paranormal apalah ya, yang mengatakan bahwa si Babe ini nggak ada keterlibatan. Oke, hari ini kita mau lihat ya energi dari kartu tarot. Tapi buat kalian yang baru saja terdampar di channelnya Madam Suki ini, apalagi kalian yang baru kesasar, kalian mesti tahu apa itu kartu tarot. Jadi pertanyaannya seperti ini, apakah memang Babe itu sedang difitnah? Ya kan? Bisa jadi loh ya, bisa jadi orang-orang itu tahu, pelakunya itu sangat tahu dan sangat paham apa yang dilakukan oleh si Babe ini, ya kan? Apalagi si Babe ini kan mempunyai dua istri, jadi kalau dua istri itu kan
gimana ya, dia nggak mesti ada di rumah istri tuanya atau di rumah Ibu Tuti, ya. Jadi sangat mengetahui situasi dan kondisi dari keluarga tersebut. Oke, sekarang Madam Suki mau lihat apakah si babe ini sebenarnya sedang difitnah atau adakah orang yang memfitnah dia. Ada yang mau keluar? Kita tarik aja. Oke, belum selesai. Oke. Wow, oh my God, bagaimana ini? Kalian bisa baca ini kartunya? Bisa baca? Silakan baca dan Madam Suki akan mengakhiri video ini. Finally, begitu aja. Biar kita seru, kita akan bunyikan ini dulu ya. Jadi 3 kartu ini luar biasa. Tetapi Madam Suki akan make sure lagi dengan kartu yang ini. Apakah sebenarnya si bape itu sedang difitnah? Oke. Oh, ada yang jatuh. Ada yang jatuh, sebentar ya. Selalu jatuh ya, Besti. Nomor 31. Ya. Nomor 2, nomor 31. Once more. Oke. Nomor 11. Oke. Jadi Madam Suki tahu ya, Madam Suki sadar bahwa sejak awal kita ini sebenarnya udah termindset ya. Kita udah dikasih sebuah cerita begitu. Misalkan dari pihaknya Danu atau ibunya Danu mengatakan bahwa Ibu Tuti itu mengganti teleponnya karena Ibu Tuti itu pernah diteror dengan istri muda, ya kan? Nah, kemudian berkembang lagi masalah selot pintu. Di situ di mana Yanti istrinya Yoris kemudian merekam suara pembicaraan antara bapak dan anak, ya dong. Jadi suka atau nggak suka, atau kita sadar atau nggak sadar, kita udah melekat ya. Namanya attachment ya, kemelekatan dalam pikiran itu sulit loh, Besti, dihapus. Benar apa enggak? Nah, di sini mengatakan, ini kata kartu ya, bukan kata Madam Suki. Madam Suki hanya membacakan energi dari kartu ini, ya. Di kartu ini mengatakan bahwa memang si babe ini ada orang yang memanfaatkan dia, ada yang memfitnah dia. Karena di sini kartunya semua positif, Besti. Kalian suka atau kalian nggak suka dengan kartu energi ini loh, ini yang aku baca dan aku tidak merekayasa. Kalian yang tahu kartu tarot pasti kalian mengerti, ya. Karena di sini ada the moon, di sini ada six of wands, di sini ada nomor 13 death and rebirth. Ini kartu ini yang menguatkan dua kartu ini, ya. Di sini mengatakan ini kalian tahu death kan? Ini kartu kematian dan kelahiran. Jadi di sini ada seseorang atau ada oknum yang memanfaatkan situasi ini, ya. Tapi kenapa? Apa yang menyebabkan si babe ini sepertinya dia harus menerima karma ini gitu loh, ya. Nah, ini bukan Madam Suki yang membaca, tetapi energi dari kartu ini. Kartu nomor 31 ini mengatakan, sebentar ya, tadi anunya mana? Yang pertama. Oke. Kartu yang pertama ini mengatakan ada seperti ada orang yang nggak suka sama babe ini. Ada yang nggak suka. Kita tahu ya, babe juga adalah orang yang berkecimpung di dalam politik, ya kan? Nah, ini sih seperti sentimen begitu, ya.
Nah, tidak dikait-kaitkan dengan politik, tetapi banyak kemungkinan. Nah, menganggap bahwa si babe ini adalah orang yang em, pokoknya ada orang-orang nggak suka itu kan banyak alasannya. Mungkin dikira si babe itu sombong atau misalkan ya banyak hal lah ya. Di dua kartu ini, di nomor 2 dan nomor 31 ingin mengatakan bahwa ada orang yang cedera, merasa diciderai akan kepercayaan. Jadi kecewa, ya. Dan di sini karena hal tersebut merupakan sebuah kehormatan. Jadi cederanya itu kenapa? Cederanya itu karena kehormatannya dan kepercayaannya tidak dihargai seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan kalau ada petunjuk-petunjuk kayak gini, jadi kalau babe merasa dirinya benar, ya harus dipertahankan. Siapapun itu, ya. Mungkin Danu benar, Joris benar, istrinya benar, semua orang berhak untuk membela dirinya masing-masing. Selama itu benar, ya. Karena kebenaran dan kesalahan itu sesungguhnya tipis banget, tipis bedanya tipis, ya. Jadi kalau ada petunjuk-petunjuk kayak gini, mungkin dari pihak babe atau keluarga atau siapa aja bisa mengingat kembali siapa sih sebenarnya musuh dalam selimut ini begitu. Ya, tapi kita kembali kepada apa yang dikatakan Ibu Sumarni ya, karena tidak ada kerusakan gitu loh. Jadi itulah yang membuat babe ini benar-benar ya jadi bulan-bulanan selama ini. Jadi itulah apa yang dilakukan oleh Mas Rohman ini, sebuah upaya yang baik untuk menolong kliennya begitu ya. Jadi begitu aja pembacaan dari kartu tarot ini, nanti kita nyumbang lagi. Oke? Berikan energi positif kalian kepada Madam Suki. Terima kasih udah mampir. Buat kalian yang memiliki masalah dengan kehidupan ini, misalkan kalian punya masalah dengan keluarga, asmara, finansial, pekerjaan, bahkan kesehatan, silakan saja untuk reading tarot ya. Jadi nanti bisa dilihat di kartu energi. Jadi kalian nggak usah takut bahwa ini tidak menyekutukan Tuhan, tidak bertentangan dengan agama, no mystic, no galnik. Oke, dan buat kalian yang mungkin memiliki sebuah trauma atau mental illness atau hal-hal yang kalian nggak ngerti, kenapa sih aku kok kehilangan semangat hidup, atau kenapa sih aku ini kok kerja tapi begini-begini aja, kenapa sih aku ini kok mudah banget menjadi orang yang selalu bilang iya, atau yang menyangkut pertanyaan-pertanyaan untuk diri kita sendiri yang kita nggak tahu apa jawabannya. Silakan banget untuk datang ke Madam Suki, reading tarot dan juga healing. Healing itu apa? Healing itu adalah pengobatan energi lintas benua. Jadi buat kalian yang ada di Belanda, ada di luar negeri atau di mana saja, nggak perlu ketemu Madam Suki untuk reading tarot ataupun healing ya. Karena Madam Suki banyak sekali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan, which is itu mereka yang berada di Belanda, bisa nggak ketemu Madam Suki? Nggak bisa sayang. Dan mereka yang ada di Thailand, pengen ketemu Madam Suki untuk reading tarot, jawabannya nggak bisa. Jadi Madam Suki hanya menerima online saja, reading tarot dan juga healing, pengobatan. Ya, jadi pengobatan dan reading hanya melalui online saja. Jadi finally begitu aja. Send love and light. Salam Jaya.